Oke, halo guys. Gue Aldi dari Fab Education. Hari ini gue pengen ngebahas Vaporista itu harusnya bisa apa aja di tahun 2004 ini, 2024 ini ya. Oke, yang pertama untuk sekarang, kalau kita lihat marketnya yang sekarang, yang banyaknya pengguna pot dan banyaknya customer yang come and go, saran gue adalah kalian harus mulai belajar yang namanya jualan. Itu paling penting. Bagaimana kalian menjual produk, bagaimana kalian bisa meyakinkan customer untuk membeli produk yang kalian sajikan. Entah itu kalian bisa belajar untuk upselling atau cross selling. Kalau barangnya nggak ada, kalian bisa alihkan kemana gitu ya. Dan mungkin akan lebih bagus kalau kalian punya strategi-strategi penjualan yang bisa kalian delegasiin ke teman-teman favorista kalian. Kalau di toko kalian jaganya lebih dari satu orang. Nah, terus apakah berarti coiling itu nggak penting? Penting. Cuman itu bisa berjalan seiring berjalannya waktu. Atau ya itu bisa ngikutin lah sesuai sama jam terbang. Jadi belajar tetap ya, belajar tetap harus ya tentang si coiling ini dan wicking ini dan tek-tek bengek tentang industri vape ini tetap harus. Cuman yang difokusin adalah gimana cara kita jualan. Nah, gitu. Kalau misalnya ada yang bilang, enggak, coiling dan wicking itu penting. Oke, sekarang berikan gua datanya atau misalnya lihat aja data dari teman-teman toko ya. Berapa persen orang yang menggunakan RDA, berapa persen orang yang menggunakan pot dan lebih banyak mana? Kalau masih lebih banyak pods, itu bisa kita lihat. Itu lebih banyak customer yang come and go. Customer yang datang, udah dapat barangnya langsung pulang. Itu adalah customer come and go. Udah jarang sekali customer-customer yang nongkrong di toko. Bener nggak? Kalau benar, tulis komen di kolom komentar. Ya. Yang penting itu bukan belajar coiling atau wickingnya. Maka yang lebih penting adalah belajar tentang si produknya, teknisnya. Entah itu produk baru, kalian pelajari produknya apa, teknologinya kayak gimana, apa perbedaan dari versi sebelumnya. Itu yang harus kalian pelajari. Kalian harus sudah mulai nanya, mulai kritis dengan barang-barang tersebut. Nanya ke produsennya dan tanya soal kejelasan bisnisnya. Maksudnya kejelasan bisnisnya apa? Apa yang terjadi bila barang itu rusak? Apa after sales yang akan ditawarkan oleh brand tersebut? Nah, kalian sebagai favorista itu harus bisa sebagai lidah penyambung dari produsen gitu. Kalau produsennya nggak ngasih tahu, lebih baik saran gua nggak usah diambil lagi. Karena itu akan sangat berdampak juga ke toko kalian. Kenapa? Karena ketika customer itu tidak puas menggunakan produknya atau misalnya menerima cacat dari produknya, yang disalahin duluan itu bukan produsen. Tetapi yang disalahin duluan adalah tokonya yang memberikan rekomendasi gitu. Jadi setelah kalian tahu nih cara jualan, bagaimana caranya upselling, cross selling atau apapun tentang masalah berjualan, promosi, teknisnya kalian kuatin. Teknisnya itu ya tahu tentang produknya, produk knowledge-nya, tentang teknologinya, pengembangannya kayak gimana. Itu kalian harus tahu gitu. Nah, setelah dua ini kalian bisa, kalian mulai belajar dengan hospitality. Belajar untuk memahami kebutuhan customer, memahami how treat, bagaimana memperlakukan seorang customer agar dia nyaman, percaya dengan kalian, yakin dengan apa yang kalian rekomendasiin. Untuk coiling sama wicking masih perlu cuman itu bisa sambil berjalan gitu. Karena kalau kalian sekarang fokusnya hanya coiling dan wicking, lu cuma bisa coiling wicking, terus lu nggak bisa jualan. Ketika customer cabut, lu nggak ngapa-ngapain. Lanjut lagi main Mobile Legend. Itu cuma tinggal tunggu waktu untuk sekarang. Apalagi nanti 2025 atau 2026 itu akan makin ketat. Makin ketat artinya apa? Artinya akan makin banyak saingan yang mungkin akan lebih bagus dari lu. Ketika lu nggak bisa jualan, owner akan lihat itu dan kalian akan gigit. Simple. Kayak gitu. Ya, jadi saran gue adalah pertama, favorista itu harus bisa jualan ya, jualan. Yang kedua tahu tentang product knowledge dan yang terakhir adalah hospitality. Hospitality itu bisa jadi nomor satu, tapi percuma kalau kalian nggak bisa jualan. Kalian kelayanin customernya semua, tapi nggak bisa jualannya. Masih minum apa tapi nggak pernah closing, ngapain gitu. Jadi jualan hospitality itu bisa nomor tiga. Product knowledge juga penting, itu yang harus kalian paham gitu. Coiling dan wicking itu bisa ngikutin jam terbang kalian. Kalau masih ada yang komen, hey, favorista nggak bisa coiling, cuma bisa jualan, oh bagus. Tapi kalau masih ada yang ngomong, wah, sampah favorista nggak bisa coiling sama wicking. Tuh,
kita hidup sekarang harus realistis. Kita lihat customernya lebih banyak elu yang coiling wicking atau yang datang terus pulang setelah beli atau dapat barang. Kalau lebih banyak orang yang datang dapat barangnya terus pulang, mendingan lu pilih itu. Karena mau nggak mau, ya lu harus bisa menjelaskan produk itu lebih cepat, lebih singkat, lebih padat ke orang tersebut. Kalau orang yang senangnya di coilingin, di wickingin, itu biasanya kan suka nongkrong. Sudah berapa banyak mungkin customer yang menunggu. Efektif lagi gitu loh. Ya, mungkin segitu aja dari gua. Jadi yang perlu kalian ingat adalah 3 hal ini. Penjualan, teknis atau product knowledge. Yang terakhir adalah hospitality. Wiki, coiling, itu bisa mengikuti jam terbang. Oke, okay? Segitu aja edukasi favorista hari ini. Kalau misalnya ada hal apa lagi yang pengen kalian tanyain, bisa tulis di kolom komentar. Atau misalnya ada pembahasan apa lagi yang perlu gua angkat, silahkan tulis di kolom komentar aja. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe biar gua makin semangat untuk bikin konten di YouTube. Oke, gua Aldi from Education. See you di next video. Bye bye.